Halo, Mas. Ah, Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman Facebook dan selamat sore juga untuk Mbak Eli yang sudah berkenan hadir di studio Ngabuburit Jilid 7. Teman-teman Facebook, sore ini kita kedatangan seorang narasumber. Kalau kemarin kan selama 1 sampai 6 jilid kita bertemunya laki semua narasumber. Nah, hari ini ini seorang wanita ya, seorang perempuan yang luar biasa tangguh gitu kan. Teman-teman bisa lihat di profile Facebooknya atau bisa dilihat di bawah ini nih ya, siapa nama beliau, kemudian profesinya sebagai apa, dan selain profesinya juga kompetensinya di bidang apa, teman-teman bisa lihat ya, personality trainer, license trainer, Stephen, comfort selling, member of tempat tempat ya, teman-teman nanti bisa bisa bertanya atau sumbang saran juga boleh. Di Ngabuburit Jilid 7 kita akan bahas mengenai tema kita, yaitu 5 prinsip magnet rezeki bisa tembus omset yang kita mau. Wah, gimana? Menarik kan? Kalau nggak menarik, awas. Teman-teman. Menarik ini. Gimana caranya? Ya kan? Kita bisa tembus omset yang kita mau. Nah, Mbak Eli ini sudah mempraktekkan juga setelah mengajarkan kepada orang banyak tentang apa yang akan disampaikan pada sore hari ini. Jadi teman-teman, rugi sekali kalau misalkan nggak nyimak, nggak ngedengerin apa yang disampaikan oleh Mbak Eli. Saya nyebutnya Mbak Eli biar lebih akrab gitu ya. Oke, silakan Mbak Eli. Ini sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan 5 prinsip magnet rezeki bisa tembus omset yang kita mau? Nah, kita penasaran nih, ini gimana sih biar bisa tembus nih? Kadang kan orang, oh jangankan apa yang kita mau, dapat omset aja udah alhamdulillah, ada yang beli juga. Nah, ini gimana? Apa yang dimaksud dengan 5 prinsip magnet rezeki bisa tembus omset yang kita mau? Silakan, Mbak Eli. Oke, terima kasih Mas. Siapa Mas Asri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Facebooker semua. Ada yang ini yang apa online? Sianggap udah ada ya. Oke, kenapa saya mengambil tema tentang 5 prinsip magnet rezeki dengan omset yang kita mau? Maksudnya begini. Ini master vice-nya Ustadz Nasrullah. Kebetulan saya lagi senang-senangnya tentang magnet rezeki. Ini juga pengalaman saya yang saya baru praktekin. Ya ini sih uh, praktek pertama kali saya waktu saya ikut seminar magnet rezeki. Nah, 5 prinsipnya magnet rezeki itu uh, yang saya praktekin baru sebulan ya. Yang saya dengan menggunakan afirmasi dan saya coba tes lempar ke teman-teman saya yang kelas online. Saya mengajak teman-teman itu kalau misalnya jualan tidak hanya sekedar jualan, terutama teman-teman lebih banyak sih kepada mama ya, mama online. Terus saya ini di bulan Ramadan ini bulan yang pas, bulan yang bagus, apalagi di masa pandemi corona nih. Kalau menggunakan menjalankan dengan magnet rezeki itu apa namanya keren banget. Kenapa keren? Karena ya dari cerita seminarnya, dari telegram yang audionya Pak Ustadz Nasrullah,
ya saya praktekin. Dan mungkin teman-teman udah pernah ada yang ikut acara seminar Pak Nasrullah, terus ada yang praktekin. Terus saya sering bertanya kepada teman-teman, gimana udah praktekinnya, konsisten nggak, komitmen nggak, apa yang dijalankan dengan 5 prinsip. Kalau biasanya mereka, kalau memang mereka konsisten dengan menjalankan 5 prinsip, itu akan lebih mudah apa yang kita mau. Maksudnya apa ya Mbak? Kalau mengenai 5 prinsip itu, yang saya tangkep nih ya, ada yang 5 prinsip, salah satu diantaranya satu tentang perisi rezeki. Nah, perisi rezeki ala saya, maksudnya gini, menghapus dosa. Nah, menghapus dosa yang bagaimana Mbak? Yang menghapus dosa misalnya gini, uh, kita membersihkan diri kita dengan cara kita mengakui dulu diri kita sendiri. Oh iya, saya punya dosa yang yang saya tidak sadari. Pertama, saya udah mengakui. Kedua, saya laksanakan setelah habis sholat. Perisi rezeki, yaitu mengakui dosa-dosa saya, apa yang nggak disengaja, apa yang sengaja, dan apalagi dilakukan dengan cara ini, sehabis sholat tahajud. Nah, itu kan lebih bagus ya, habis sholat tahajud kita istilahnya kayak bertobat, mengakui dosa dengan cara perisi rezeki. Itu di prinsip 1. Kalau di prinsip kedua, yaitu law of appreciation, artinya kita menerima keadaan hari ini. Misalnya kita kerja nih ya, kita kerja, terus kita dapat sip-sipan, misalnya seminggu kerja, seminggu enggak. Nah, dalam law of appreciation ini kita terima, kita sadari, oh kita katakan pada diri kita sendiri, wow keren, saya ikhlas dapat ujian sama Allah. Dengan masa pandemi ini saya hanya dikasih kelonggaran sama perusahaan, seminggu kerja seminggu enggak, berarti saya ada waktu untuk banyak memperibadah. Nah, di law of appreciation ini, di prinsip kedua, kita ini menerima dengan ikhlas apapun yang Allah berikan. Nah, di prinsip ketiga, masuk ke prinsip ketiga adalah kita disiplin kata. Disiplin kata kita maksudnya belajar berbicara positif kepada diri kita sendiri, minimal kita dengan bahasa positif, bukan bahasa yang negatif. Misalnya kita memulai dengan kata-kata yang baik-baik, jadi kata-kata negatif kita singkirin gitu. Yang keempat, menggunakan garpu tala, yaitu kita minta izin perantara sama Allah melalui Al-Quran. Nah, yang kelima ini kita terumbu karang, yaitu memuliakan orang lain dan menyenangkan orang lain. Maksudnya gimana Mbak? Orang-orang yang ada di sekitar kita, entah tetangga, entah saudara ya, kita pertama kita memuliakan dia, mereka menyenangkan mereka ya, minimal dengan cara senyum gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan omset? Nah, hubungan dengan omset adalah begini. Selama ini kan pasti di antara teman-teman itu udah jualan, udah laku, udah syukur deh, alhamdulillah. Dapat berapapun kita alhamdulillah. Nah, kalau di kelas saya menggunakan dengan begini. Pertama adalah potensi kelebihan kita, kekurangan kita apa? Kita catat. Nah, kita how to-nya ya, prakteknya. Mencatat kekurangan, kelebihan. Oh, saya punya kekurangan ini, berarti kita sabar menghadapi kekurangan kita. Oke, kekurangan kita, saya sama orang lain kok begini. Oh, saya punya rasa dendam kayak gini. Nah, kita terima semua dengan rasa syukuri, nikmati apa yang Allah kasih, terus
eh, kita terima dulu hal-hal ujian dari Allah, udah kita udah kita terima dengan ikhlas, kita sadari, lalu kita jadikan untuk curhat kepada Allah dengan cara ya Allah, afirmasi ya. Ya Allah, ampunilah saya selama hidup ini saya banyak kesalahan. Berarti kan kita berisi rezeki ya satu ya. Pengakuan dosa ya sama Allah, curhat sama Allah kalau secara praktek saya. Terus kedua prinsipnya yang kedua prinsip tadi itu law of projection. Alhamdulillah saya sudah dapat ujian dan Allah sayang sama saya. Saya ikhlas, saya terima, terus dan saya akan memperbaiki apa yang selama ini saya nggak ikhlas gitu. Misalnya begini, ya Allah kenapa aku ini susah terus ya. Kadang kita ngeluh, kadang kesel, kadang menyalahkan orang lain. Nah, gimana caranya kalau kita dalam keadaan susah, kita mau ikhlas? Ya, kadang kita mengucapkan diri kita innalillahi wa inna rojiun atau alhamdulillah Allah berarti aku masih sayang. Berarti kita terima bungkus permen yang Allah kasih ke diri kita. Nah, berarti kan pertama kita mengakui dosa kita berdialog dengan Allah, curhat sama Allah. Kedua, kita terima bungkus permen yang Allah kirim ke kita dengan saat ujian itu, yang Allah berikan, kita katakan, wow keren, alhamdulillah, aku harus banyak belajar, aku harus mengaca kepada diriku sendiri. Terus yang ketiga, setiap ada permasalahan, ya Allah, aku ingin nambah rezeki, aku ingin nambah omsetku. Nanti dicatat mau omset berapa yang kita dapatkan. Misalnya, ya Allah, aku mau dapatkan omset tanggal 1 Juni 2020 dengan omset minimal 5 juta ya Allah. Ya, sejak itu kita fokus memperbaiki diri kita, perisai dosa kita, harus banyakin zikir. Nah, setelah itu ketiga, kalau kita resah atau guna gulana ya dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan cara minta perantara Allah, garputala, perantara dengan Allah, minta izin melalui Al-Quran untuk mencari jawaban-jawaban yang apa yang kita permasalahkan gitu. Ya, terus yang keempat ya, kita belajar positif kata kepada anak. Itu ya yang orang terdekat, kepada istri atau kepada suami atau kepada saudara kita sendiri. Kita belajar menggunakan bahasa yang positif. Terus yang kelima, kita belajar sedekah dari hasil omset yang kita dapat atau hasil profit. Kadang saya menekankan untuk diri saya sendiri minimal dari 10%. Jika ada peningkatan lagi saya naikkan 15%. Saya paling mentok lah maksimal 25%. Nah, kita membuat target. Mau omset kita berapa? Kita membuat target. Oh, saya target tanggal 1 Juni 2020. Berarti saya memasangkan target omset saya segini. Nah, terus memuliakan orang lain bukan hanya dengan sedekah, dengan senyum, dengan berbagi kepada orang lain dan epos. Seperti itu sih, Mas Asari. Siap, Mbak Eli. Ini pengalaman saya ya, dan alhamdulillah saya memberikan kepada teman-teman lagi, dan mereka konsisten omset berapapun dia mau gitu. Misalnya dia harus dan
Oke. Dan lebih banyaknya ini ya, emak-emak ya. Emak-emak. Maksudnya. Saya Nah, sendiri juga mau. ya apa? Saya bapak-bapak berarti. Saya kayak ini, saya belajar Ah, ngebuktiin sama buat saya sendiri, terus saya berbagi kepada temen. Jadi kita tuh bukan hanya pinter dalam jualan, tapi jualan itu kita kemanakan. Nah, kita kemanakan ada disitulah 5 prinsipnya itu kita jalankan step by step gitu. Jadi aku mau segini loh, oke oke mau segini pertama. Terus kadang ada temen suka ngeluh, Mbak, aku kok nggak, aku closing tapi kok begini-begini, pasti ada yang kurang, ada apa yang kurang. Ya itu tadi dilihat, kita kita ada sisi yang ininya nggak apa, eh, hal-hal yang melukai hati orang lain gitu. Terus kita nggak sadar sama diri kita dosa kita kayak gimana. Terus bagaimana kita pengakuan kepada Allah, bagaimana kita mengapusi kepada Allah itu sih Mas. Ada jadi ini lebih lebih spiritual banget gitu ya urusannya nih. Iya, ini betul ya? jual aja surga neraka. Hmm, Tapi ada hal yang itu kita main. Ada yang oke. baru 20 menit, Ya, baru 20 menit. oke. Nah, ini menarik sekali ya, Mbak Eli, nih, perisai rezeki, terus yang kedua law of apa ya tadi ya? Yang kedua ya, law of. Lo dan menerima, kalau Allah saya nih ya, menerima Hmm. apa yang Allah berikan, bungkus permen gitu loh. Misalnya Oh kita gitu. bungkus Jadi permen kan apapun isinya, terima aja gitu ya. aja kita katakan Hmm. alhamdulillah, wow keren, Allah kasih perhatian kepada kita. Mm-mm. Berarti kita Allah ya. Itu Ah, ini kita berarti Allah berarti lagi sayang sama kita. Allah lagi cinta kita kita gitu. nah, kira-kira untuk menjalankan 5 prinsip ini butuh berapa waktu lama ya, Mbak Eli? Supaya jadi istilahnya kebiasaan gitu. Kalau Berapa saya lama tuh? kalau saya menekankan ke diri saya dan teman-teman itu 30 hari. Menekankan 30 hari begini loh. Kita catat aktivitas kita apa yang kita lakukan. Misalnya kita lihat cek ibadah kita. Ibadah kita ini ada nggak yang wajib, nggak yang nggak bolong gitu. Jadi kita ngechecklist. Oh, sudah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya kita checklist. Terus kedua kita ada ininya nggak, salawatnya, ngajinya, berzikirnya, kita checklist Mas gitu. Jadi nggak ada yang bolong-bolong gitu loh Mas. Kita minimal, ya saya menganggap minimal 7 hari atau 30 hari, akan lebih puasnya lagi sih 30 hari. Berarti kan pas bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar Betul-betul recovery gitu ya. 30 hari, wah puas banget itu 30 hari ngejalanin begini. Artinya kan godaannya banyak banget. 30 hari. puasa nggak bolong ya kan, terus belajar kata positif nggak negatif gitu ya kan. Disiplin kata kita membiasakan bahasa positif, itu prinsip yang ketiga ya. Prinsip ketiga disiplin kata, berarti membiasakan kata positif bukan negatif. Nah, ini susah juga nih. Biasa apa? Kalau kaget gitu kan, aduh gitu. Tiba-tiba keluar ucapan, aduh, maaf misalkan, aduh, brengsek nih. Oh. Itu kan seringkali begitu. Orang kalau di dalam keadaan yang di luar kontrol, kendali kan. Ya kita langsung buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Jadi mengingatkan ke diri kita, aduh, tadi aku berkata jelek ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Tadi saya berkata jelek. Kepada anak pun juga gitu, karena kita nggak sengaja kan ngomong eh bahasa keluar kata-kata yang nggak baik. Ya paling nanti ujungnya kita zikir dulu, ya Allah, kita merasa bersalah kepada Allah, ya Allah saya salah, ampunilah saya dan saya akan belajar berkata positif. Itu untuk diri kita ya. Nah kalau untuk ke anak,
maafkan ya, Mama tadi bicaranya agak kasar, nggak baik gitu. Itu namanya disiplin kata. Oh gitu ya. Jadi disiplin kata itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang yang kena efek dari kata yang kita Iya, keluarkan. Ya, kira-kira. ah, Jangan sampai kan gitu. kita mengistighfari diri sendiri, gitu orang lain nggak perlu gitu. Astagfirullah, gue ngomong jelek ke orang lain, enggak gitu kan. Ini ada juga yang begitu gitu, istighfar buat diri sendiri, tapi ke orang lain males nggak minta Apa maaf kena gitu. ya? Jadi Iya, merasa ada yang begitu kan. kan kalau orang feeling kan mulutnya jahat nih. Karena suka ketus keluarnya nggak sengaja. Iya, iya, iya. Saya ngomong, ya Allah, saya salah, saya salah dan saya siap belajar untuk belajar kata positif kepada diri saya sendiri. Terus kedua, saya meminta maaf kepada, oh maaf ya, Dek, Nak, tadi Mama ngomongnya ya minimal ke anak ya belajar ya. Tadi ngomongnya bahasanya kasar, maafin ya gitu. Aduh, Oke, nah, nah yang ke konsep ini nih, terumbu karang. Terumbu karang ini lebih spesifiknya kayak gimana, Mbak? pembukaannya artinya gini loh, memuliakan orang lain, menyenangkan orang lain ya. Jalan salah satunya adalah kita sedekah atau infak dari hasil teman-teman jualan. Misalnya saya jualan buku, saya jualan buku closing misalnya 10 buku. Nah, dari hasil 10 buku itu kita ambil uh, profit ya Mas ya. Profit minimal 10% deh. Nah, kita sedekahkan ke orang lain atau kita belikan atau apa gitu makanan ke orang lain. Itu kan halo, kok putus Mas? Sinyal ya, sinyal. Halo. Ya silakan Mbak Eli diterusin. Tadi tentang apa, terumbu karang tuh menyenangkan orang lain. Tadi kan bentuk-bentuknya ada sedekah, ada infak. Itu ambilnya dari mana tuh? Dari profit kita. Misalnya contohnya gini, Eli jualan buku nih. Eli jualan buku 10 buku lah closing gitu ya. Nah, 10 buku closing itu berarti kan ada profitnya kita ambil untuk kita sedekahin gitu. Oke, artinya terumbu karang ini dari apa yang dihasilkan Hmm, di dagangan apa kita yang, ya, misalkan kita. Ah, oke. apa yang Nah, kita sedekahkan gitu. Memuliakan orang lain. oke. Itu siapa aja sih, Mbak? Orangnya siapa aja tuh yang mesti kita istilahnya jadi objek atau jadi target dari sedekah, infak, dan sedekah kita itu dari siapa ke siapa aja gitu. Ya bisa ke ya apa ya yang kategori memang orang apa sih eh kategori tetangga kita ada yang masih kekurangan atau anak kita misalnya kayak contohnya kayak contoh nih saya kan punya anak yatim. Nah, kadang saya niatkan ke anak yatimnya bukan ke anaknya gitu loh Mas. Jadi ini mama mau dalam hati saya mau mensedekahkan rezeki yang ada saya dapat ke anak bisa. Tapi niatnya dengan niat sedekah ya, bukan karena anak ya, karena mah anak yatim gitu. Atau juga kita bisa ke pengemis yang di pinggir jalan, tapi kita lihat-lihat juga pengemisnya kayak gimana.
Atau juga kita bisa donasi, itu kan sama aja kan? Bagian menyenangkan orang lain tapi nggak kelihatan, tapi ada nyata gitu loh. Ya, artinya bisa siapa aja gitu ya. Ya, bisa siapa aja. Itu contoh dari hasil jualan apa Mas ya. Hmm, Gitu. oke. Menarik nih, menarik banget gitu. Nah, kemudian yang garpu tala ini kan bentuknya begini ya? Begitu ya? Garpu tala maksudnya kalau vaksin tapi kita ada permasalahan sama Allah, hal yang kita ada hal yang kita ingin kita ketahui dengan aku itu. Nah, garpu tala itu ada caranya juga, nggak buka Al-Quran, kita bisa izin dulu, berdoa dulu dalam keadaan suci. Lebih asiknya sih, lebih enaknya lagi ya setelah habis sholat tahajud itu kayaknya tenang, kita udah curhat ke Allah, kita mengakui kesalahan kita, kalau kita ada kesalahan-kesalahan, terus kedua memaafkan orang lain, ya terus yang ketiga kita minta izin, ya Allah, saya ingin nambah rezeki, ya Allah, pokoknya setiap ada permasalahan yang apa yang kita inginkan sama Allah itu kita izin ke Allah dengan perantara Al-Quran. Caranya kayak gimana, Mbak? Caranya setelah kita udah minta izin sama Allah, caranya kita buka Al-Quran di ayat pertama yang di ayat yang berapa yang kita tuju, Al-Quran itu kita lihat artinya samakah dengan yang permasalahan kita, ada berapa skornya, kalau memang ada skornya segini, skornya 0 sampai 5, jika memang itu kurang puas ayat pertama yang kita lihat, kita bisa ngeliat ke 5 ayat ke atas dan 5 ayat ke bawah. Gitu, Mas. Wah, luar biasa ya, sampai segitunya ya. Jadi ada rezeki yang tak terduga, ya kita mau ya kita Allah kasih. Oke, oke. Itu gimana ya? Iya, iya. Jadi kalau misalkan ini dilakukan, ini akan dapat meningkatkan atau dapat kita menginginkan omset berapa itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Mungkin. Kan kalau di kelas saya menekankan pertama apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Selama ini apakah yang kita nggak sadari, kita renungi setiap kita mau tidur, renungi aktivitas kita. Nah, terus kita mengakui kalau memang kita nggak tanpa sadar kita ada kesalahan-kesalahan yang kita nggak sadari itu. Tetap kita akui. Ya Allah, dengan cara kayak gimana, Mbak? Afirmasi. Nah, afirmasi ya Allah, saya mengakui ini kesalahan saya yang tanpa saya tidak sadari, atau yang saya sadari begini, bagi saya yang nggak sadari, saya mengakui dan ini saya salah dan saya siap untuk memperbaiki gitu loh, Mas. Jadi mengakui dulu kita ada dosa, kita punya dosa gitu. Terus kita bikin pasang target jelas, targetnya jelas, tanggalnya jelas, bulannya jelas, kita maunya jelas, kita mau berapapun jelas. Jadi ya ada surat tapi ya saya lupa ya, apa hadis ya saya lupa. Jadi rezeki itu insya Allah nggak akan nggak salah alamat dan nggak ketukar. Dan Allah itu maha kaya. Apa yang kita mau pasti Allah akan beri gitu. Tapi ada caranya tadinya. Kita perbaiki dulu. Kita terima dulu setiap permasalahan. Kita terima, akui kesalahan kita. Terus kita belajar kata-kata dengan yang baik, disiplin gitu.
Ya artinya dalam setiap apa yang kita inginkan, kita mesti mengakui dulu ya, mengakui kesalahan kita, terus juga mengakui kekurangan kita, baru kita berharap atau kita ngejar omset atau ngejar apa yang kita inginkan. Kira-kira begitu ya, Mbak Eli? Betul. Jadi kita jualan, itu jualannya nggak terlalu ngarepin closing atau enggak. Itu kan wilayah closing itu kan wilayahnya Allah. Bagaimana kita mengclosingkan Allah sebelum mengclosingkan orang lain. Gitu. Luar biasa. Artinya ini ngerayu yang punya segalanya buat dapetin apa yang kita inginkan. Kira-kira begitu. Begitu kira-kira. Prinsipnya makan rezeki yang saya tangkap Oh, punyanya Nasrullah. Jadi ya kita lihat ngaca kita diri kita dulu gitu, Mas. Ngeliat diri kita dulu gitu. Oh iya, kita berarti kan harus mengakui. Oh iya, yang segala ini punya ini kan Allah. Gitu. Kita jadi buat kesadaran diri kita agar kita tuh nggak apa nggak ke atas itu wajah kita. Maksudnya nggak songong gitu loh, Mas. Gitu. iya. Nggak songong aja. Mentang-mentang ini usaha sendiri, dapetinnya sendiri, kemudian lupa sama yang ngasih rezeki. Nah, Kebanyakan itu begitu rata-rata. nah, Ya kan bahaya juga tuh orang kalau lupa lupa yang ngasih rezeki kan pada akhirnya dia akan apa? Akan tersesat gitu ya. ini jadi kita udah sombong, kita lupa diri. Yang semua kan yang ngasih ini Allah, bukan kita kan. Kita cuma menjalanin apa kewajiban kita yang sehari-hari, tapi kan tentu kita harus closingin Allah juga. Gimana caranya Allah tuh sayang sama kita ya? Kita lihat lagi, kita ngecek diri kita lagi. Bener nggak nih ngomongan kita? Bener nggak nih apa yang kita lakukan? Konsisten nggak gitu? Iya, artinya kalau misalkan ini dilakukan selama 30 hari, ini akan menjadi kebiasaan baru gitu ya. Kebiasaan baru sehingga menjadi perilaku baru dan juga menjadi apa? Menjadi pribadi yang baru ya. Bisa dibilang begitu ya, Mbak Eli ya. Bisa. Jadi kita ya, uh, apa yang namanya sebelum kita closingin orang lain, kita closingin Allah dulu. Atau misalnya pada saat kita lagi ada niat untuk berjualan, bukan hanya sekedar bismillah, tapi kita mengatakan, ya Allah, temenin aku, semoga keluar ini ada rezeki, apapun yang Engkau berikan, aku ikhlas ya Allah. Gitu. Gitu, Mas. Yang Oh saya lakukan. iya, yang dilakukan ya. Oke. Nih, ngomong-ngomong setelah dilakukan oleh diri sendiri, itu berapa banyak sih sudah ditularkan virus seperti ini kepada yang lain oleh Mbak Elin? Saya baru tularkan sama satu batch yang privat dan satu Jumlahnya batch berapa orang tuh? kalau yang privat 2 orang. Hmm. Evaluasi memantau dia dapat omsetnya berapa itu sih, memantau gimana aktivitasnya dia gitu loh. Kalau yang di kelas saya alhamdulillah reguler itu ada 20 orang peserta gitu, Mas. Saya suka nanya, suka apa ya, mantau gimana aktivitas kamu, gimana ibadah kamu, apakah kamu menjalankan prinsip pertama, kedua prinsip ketiga, apakah kamu jalankan disiplin katanya gitu. Terus sering-sering kita harus banyak zikir. Kadang kan kita tanpa sadar ngeluh kesah gitu ya, Mas ya. Jadi Iya betul betul. Sering banget tuh keluh kesah sering. Apalagi dalam kondisi kayak begini sekarang. ya kadang nggak sengaja kita kadang keluh kesah, ya Allah kok ini aku rezekiku susah, ya Allah aku nggak closing. Kita balik lagi ke diri kita. Oh iya, kita kan nggak boleh berpikir berkata negatif, kurangin kata-kata yang
Tidak, kata tidak tuh kurangin gitu loh, Mas. Mengurangi belajar kata tidak gitu. Contohnya, saya nggak bisa jualan nih karena situasi dan kondisi kayak begini nih, Allah nggak adil. Nah itu contoh-contoh kalimat yang Negatif. sebetulnya merusak ini ya, merusak prinsip tadi ya. Merubah prinsip tadi. Misalnya, eh prinsip 1, 2, 3 udah dijalanin, prinsip keempat kelima nggak dijalanin, nggak konsisten, ya kita harus ngulang lagi gitu, Mas. Jadi mengulang lagi. Artinya, ya Mbak Eli, artinya kelima prinsip ini harus dijalankan secara bertahap, berkesinambungan, konsisten, dan nggak boleh ada celah, istilahnya celah untuk tidak dilaksanakan ya. Ya, betul. Jadi setidaknya Iya, tadi kan, lebih baik, eh, lebih baiknya 5 prinsip itu dijalankan konsisten dan komitmen kepada diri sendiri gitu. Mbak, aku nggak konsisten nih, hanya 2. Ya, kan sama aja ibarat kita nelpon kekurangan angka 2 aja kan nggak nyambung. Gitu, Mas. betul, betul. Jadi salah sambung kan? Ya, kita harus belajar ulang lagi. Ngulang lagi ya. Waduh. Kayaknya 30 hari terus tiba-tiba hari ke-17 nggak konsisten terhadap 5 prinsip ini, ngulang lagi berarti dari pertama. yang saya perhatikan dan pantau teman-teman, hasil laporan mereka alhamdulillah konsisten. Makanya jualannya mereka itu pun ada laporan, Mbak, Bu, alhamdulillah aku omsetnya naik 100% sampai 200%. Terus kok bisa begitu, gimana? Ya itu tadi saya menjalankan 5 prinsipnya magnet rezeki itu. Magnet rezeki itu kan bayinya Nasrullah. Makanya kita pakai, kita manfaatkan itu loh. Ilmu yang orang lain dapat kita manfaatkan gitu. Gitu, Mas. Iya, artinya ilmu dari siapapun sepanjang itu baik dan dapat dipraktekkan ya kita jalanin aja gitu ya. Ya, Perkara hasilnya kan tadi kita serahin juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu, Meli? betul sekali. Dan Betul mau sekali. omset pun ya terserah kita. Catat. Makanya sih selalu menyarankan kepada peserta saya, murid-murid ya, catat di kertas atau di laminating, kayak kita bikin buat proposal, Mas. Misalnya nama, misalnya namanya Ica gitu. Kebetulan dia udah tes Steven, oh berarti dia feeling. Nah, dia kan feeling nih. Terus saya punya kelebihan dan saya punya kekurangan, berarti kita syukuri, kita terima. Nah, itu law of appreciation, Mas. Kita terima, kita syukuri apa kekurangan kita. Kita melatih gitu loh. Melatih keadaan kita. Terus catat lagi di proposal itu, kita mau omset berapa, mau di tanggal berapa. Kalau bisa tiap hari, oke. Kalau kamu memang pengen omset tiap hari, ya nggak apa-apa. Berarti harus ada peningkatan ya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan alhamdulillah mereka rata-rata naik gitu, Mas. Nah, yang prinsip kedua, selain menerima kekurangan, apakah kelebihan juga mesti diterima gitu? Artinya kan kalau nerima ini ketika kita tahu dan paham. Nah, bagaimana caranya kita supaya tahu dan paham kekurangan kita dan kelebihan kita supaya bisa menjalankan prinsip yang tadi. Ya, kalau misalkan ada kekurangan, ada kelebihan. Punya kelebihan itu kan berarti kan kita syukuri kan, kita alhamdulillah. Ya Allah, aku punya kelebihan yang Kau berikan. Dan kelebihan ini misalnya anggaplah kayak Eli feeling gitu ya. Kalian punya kelebihan feeling. Berarti kalau feeling ini gue kelebihannya banyak teman, terus berkalibrasi ketemu orang, walaupun nggak ketemu orang tapi bisa dengan Zoom, dengan tegur sapa via telepon gitu loh. Nah,
Berarti kan kita kelebihan kita kan itu kelebihan kita kan ya Mas. Nah kita alhamdulillah kita ucapin, oh ya aku punya kelebihan, berarti aku nggak boleh sombong, berarti aku harus bersyukur dalam keadaanku yang Allah berikan. Nah kalau seandainya kekurangan, ya kita sabari, kita ikhlas menerima keadaan kekurangan kita, gitu Mas. Oke, siap. Artinya memang untuk mengakui terus juga mencari tahu ini butuh ya butuh apa butuh alat atau butuh tools yang apa ya yang tepat gitu ya kira-kira ya. Yang tepat supaya gimana Mbak Eri? Ada peserta Oh ada saya ya. Nah, Mbak, saya belum ikut tes CV, jadi saya nggak tahu kelebihan saya, kekurangan saya gimana Mbak, saya nggak tahu. Ya udah, jadi intinya gini, kelebihan kita adalah kita memberikan yang terbaik kepada orang lain, gitu. Kekurangan kita adalah kita menyadari kalau kita punya kekurangan apa yang tidak dimiliki dengan orang lain, gitu. Oh saya punya kekurangan ini, oh saya kurang ini, oh saya minder, oh ini. Ya kita terima aja dulu. Kita terima, kita ikhlas, gitu. Katakan, wow keren, alhamdulillah, aku ikhlas ya Allah dalam keadaan begini, dan aku terima. Saya akan memperbaiki dan saya akan mempelajari apa yang saya punya kekurangan. Misalnya saya kurang senyum, ya saya belajar senyum. Saya kurang bagaimana cara membuat iklan, ya saya ikut kelas yang berbayar, kelas iklan gitu. Oh saya punya kekurangan nggak bisa gambar, ya kita ikut belajar desain. Kalau memang kita, jadi intinya kita upgrade diri gitu loh Mas, kekurangan kita. Oke, catatannya adalah ketika kita tahu, memahami, kemudian kita memperbaiki kesalahan itu atau memperbaiki kekurangan itu, termasuk juga memanfaatkan atau mengoptimalisasikan kekuatan yang kita miliki. Kalau misalkan kita nggak punya sumbernya, maka kita mesti belajar ke orang lain. Begitu kira-kira ya. Kita nggak tahu tools kita, kelebihan kita, ya selama ini kita merasa, oh saya punya kelebihan dengan orang lain begini, ya kita alhamdulillah, kita syukuri gitu. Oh saya kurang ini, ya terima. Kekurangan kita itu terima aja dulu, berarti saya kurang ini kurang. Berarti kekurangan itu kita tambelin dengan kita mempelajari kekurangan-kekurangan itu, kita meminimalisirkan gitu loh Mas. Iya, diminimalisasi. Oh, berarti ini memang sangat dibutuhkan komitmen yang kuat ya pribadinya. Kan ada juga orang yang udah tahu kelebihan, kekurangan, kemudian dia lihat kenyataan bahwa oh begitu banyak yang harus saya pelajari, pada akhirnya bukannya semangat malah turun. Oh, udahlah, terserah lah. Gue mau gini aja lah. Berarti dia tidak mensyukuri dan dia sombong gitu istilahnya. buat saya sih ya kita apa ya, kita melihat diri kita lah sebelum orang lain gitu loh Mas. Apa ya namanya, aku lupa ya. Menerima hal-hal yang memang kita banyak kekurangannya gitu. Bisa kita kekurangan ini, kita kurangin ini, kita gini. Berarti kan ada hal yang perlu kekurangan saya ini, kekurangan saya nggak bisa ini, kekurangan saya nggak bisa bikin copywriting, berarti artinya saya harus belajar kepada orang yang bisa copywriting. Kekurangan saya nggak bisa closing, nggak tahu caranya, berarti kita ikut kelas yang belajar yang bagaimana caranya kita bisa closing gitu. Tapi kalau kita juga masih Allah belum ngasih rezeki, ya berarti kita terima dengan ikhlas. Kita katakan alhamdulillah ya Allah, keren banget nih, aku punya kekurangan ini, berarti aku harus mensyukuri, aku nikmati ya Allah, terima kasih ya Allah, dan saya siap untuk belajar kembali. Begitu Mas, pakai afirmasi. Oke, ya kan ada juga orang yang gimana? Ada juga orang yang ya Allah kalau omsetku tembus sekian
baru saya akan belajar gimana caranya. Kalau nggak tunggu saya males lah belajar, nggak ada duitnya. Ini tipe manusia macam apa begitu nih? Manusia sombong. Ada sih, ada juga eh apa ya? eh Hal seperti itu saya sih nggak arahkan ya, Mas ya. Artinya gini, kita eh, belajar belajar melihat diri kita sendirilah, cermin kita gitu, Mas. Itu. Oke, oke, artinya tadi ya, artinya bahwa kita setelah paham, mengetahui kekurangan sama kelebihan, terus bagaimana caranya supaya kelebihan itu optimal, yaitu dengan cara belajar, bagaimana untuk menambali kekurangan kita, yaitu dengan belajar. Artinya kalau kita mau belajar berarti harus ada komitmen, harus ada effort gitu ya, effort yang dikeluarkan untuk supaya kita makin mantep gitu ya. Nah, Ada sih, ini gimana, Pak? apa lanjut lanjut. Ya, ini banyak nih. Ini kan prinsip ya. Prinsip itu kan istilahnya fondasi, prinsip. Nah, prinsip-prinsip ini pasti akan menjadi dari prinsip satu saja sudah banyak aktivitas-aktivitas yang perlu kita bangun gitu. Kemudian dari prinsip kedua tadi dieksplorasi kan banyak sekali aktivitas-aktivitas atau action-action yang perlu kita buat. Bukan sekedar saya makhluk yang paling berdosa di dunia ini, astagfirullah, udah gitu doang. Terus abis istighfar mengakui kesalahan, beberapa detik kemudian bikin lagi kesalahan yang beda. Kan ada juga orang yang begitu kan. Ini kan kenapa saya selalu bilang membuat catatan gitu, kayak proposal. Satu aktivitas apa di prinsip satu, apakah kita sudah menjalankan mengakui dengan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah setiap habis sholat. Kita checklist, iya, gitu. Berarti kalau ada prinsip yang di antara 5 itu kita tidak banyak bolongnya, berarti kita ngulang lagi gitu loh, Mas. Gitu. Nah, ini dia ya. Artinya prinsip itu betul-betul harus dijalankan ya, termasuk juga konsekuensi ketika prinsip ini diterapkan. Iya. Iya gitu. Kalau ngomong Iya, doang, artinya kalau ngomong doang tinggal 20%. Tapi kalau praktek 80% itu nggak gampang. betul sekali. Mbak, aku nggak tahajud, Mbak. Aku nggak sholat wajibnya bolong-bolong. Ya kamu ulang lagi. Berarti kamu harus dicek. Dengan kebiasaan checklist itu artinya kan kita membiasakan diri kita berkelanjutan gitu loh, Mas. Oh iya, aku kayaknya ada kurang nih yang belum ini. Oh iya, aku akan ini. Jadi melatih kedisiplinan diri kita juga gitu, Mas. Komitmen gitu loh ke diri kita gitu. Oke. Iya. Ini prinsip ini berat juga ya kalau misalkan sekalinya tidak disiplin itu ini berat banget gitu untuk diulang lagi. Kayak orang puasa terus juga melakukan hal-hal dosa besar yang mengharuskan puasa ulang, kan ada tuh misalkan yang melebihi dari 30 hari. Nah, ini juga sama ya kayak begitu ya. Ketika prinsip ini tidak dijalankan, tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan tidak sungguh-sungguh juga. Maka betul Mbak Eli tadi masuk akal banget kalau misalkan prinsip ini dijalankan 30 hari. Oh, iya masuk akal sih. 30 hari buat nguji ketahanan mental. Sebenarnya sih nggak harus 30 hari. Nah, tapi kenapa saya bilang 30 hari? Karena kita melatih dalam 30 hari itu. Kita konsisten nggak? Kalau misalnya kita udah konsisten, dalam 30 hari itu kecil, Mas. Gitu. 30 hari itu bukan waktu yang sedikit loh Mbak. Puasa aja nih lama banget nih 30 hari. Balik lagi tuh, misalnya gini loh Mas, kalau kita, jadi 30 hari itu memang yang akan berat bagi yang belum terbiasa.
Kalau yang sudah kita ini kan kita melatih kebiasaan yang positif gitu loh Mas. Oke. Nah, perlu nggak sih orang lain, orang di luar diri kita yang istilahnya eh, sebagai check and balance supaya prinsip-prinsip ini dijalani dengan baik oleh seseorang itu. Perlu nggak orang lain? Maksudnya perlu ke orang lain yang gimana nih? Maksudnya ada orang yang berfungsi sebagai alarm gitu, yang Kan, ngingetin gitu loh. nah Ah, ya perlu banget kan. Dengan checklist itu juga itu udah seperti checklist yang kita checklist itu kan seperti mengingatkan ke kita juga Mas. iya, artinya perlu nggak sih ada orang yang mendampingi supaya kita menjalankan seluruh prinsip-prinsip yang tadi. Buat yang masih baru belajar sih penting banget ya. Mungkin ada yang privat juga, Mbak. Aku kadang suka lupa ini lupa, ya udah nanti aku ngingetin, Mbak. Aku ada yang bolong-bolong, ya udah aku ngingetin. Sekarang lihat lagi tujuan kamu mau apa? Mau closingin Allah. Ya kalau tujuan kamu closingin Allah, ya kamu kenapa ada bolong? Aku balin lagi, aku tanya, aku gali lagi. Oh iya Mbak, aku lupa. Nah, kenapa kamu lupa? Aku bilang, ini mengulang-mengulang perkataan lagi gitu loh, Mas. Nah, makanya taruh di dinding yang gampang kamu lihat sambil kamu lakukan gitu. Di checklist kamu lakukan apakah yang kamu lakukan aktivitas sehari-hari ini. Nah, nanti reviewnya pada saat kita mau tidur atau pada saat kita santai kita mereview apakah pagi kita udah melakukan yang benar dengan jalankan seperti ini gitu. Kalau Garputala ini kan prinsip ketiga Garputala itu kan nggak harus apa ya dijalankan tiap hari. Garputala itu apabila kita punya permasalahan yang skor nilainya tuh dari 0 sampai 5 gitu Mas. Itu skor rendah berarti ya? Nah, yang skor rendah itu yang benar-benar kita Oke, skor rendah. Iya, artinya kan nggak masalah ketika kita punya keinginan untuk omset melesat gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan menjalankan 5 prinsip tadi, kita juga butuh orang lain sebagai pengingat atau memang sebagai guidance gitu. Itu nggak masalah ya. Ya, misalkan ketemu dengan Mbak Eli, misalkan Mbak Eli saya mau dong, misalkan konteksnya adalah saya mau dong di coaching mengenai ini peningkatan omset dengan menggunakan 5 prinsip ini. Itu sangat boleh ya kalau begitu ya. kalau yang privat itu kan berarti khusus dong, berarti emang itu udah kewajiban saya mengingatkan kalau privat. Kalau hanya sekedar coaching, hanya sekedar tanya free aja ya paling ala kadarnya aja, nggak terlalu saya ini ya Mas mengingatkan gitu. Tapi kalau mereka udah coachingnya udah menjurus privat itu udah pasti saya akan selalu mengingatkan. Saya minta data dong selama seminggu ini kamu lakukan nggak gitu. Kamu kerjaan kan nggak? Oh jalankan alhamdulillah. Berarti kamu komitmen kepada diri kamu sendiri. Gitu Mas. Kalau ada yang bolong-bolong ya udah kamu ulang lagi gitu. Oh, Jadi artinya pengawasan kita terhadap orang yang menjalankan prinsip ini itu bergantung ini ya, bergantung pada bukan sempur sih, artinya lengkap atau enggak gitu. Kalau lengkap berarti berakhir, kalau nggak lengkap ngulang terus selamanya kita ngedampingin dia dong. namanya orang coaching privat lagi itu udah pasti kan kita dibayar. Oke, siap. Lumayan. Jadi checker ini. Oke, Ibu, oke, oke, oke. aku lihat laporan kamu selama ini, tapi ini di awal nih ya, kita di awal kita harus minta ditemani Allah satu. Ya Allah temani aku untuk menjalankan 5 prinsip ini. Terus yang kedua eh buk yang kedua ini komitmen kepada diri kita sendiri. Nah, terus yang ketiga ya namanya coaching itu kan memang pasti ada laporan-laporan
harus dengan kejujuran Mas gitu. Jadi kejujuran itu wajib banget. Mungkin Iya ya, jangan-jangan setiap jawaban atau data-data atau laporan dari ini direkayasa ya kan. Udah. Pas akhir, misalnya loh, saya nggak dapet ya omsetnya nih, gimana? Prinsipnya udah saya jalanin semua. Model begini perlu diapain? berarti cek lagi bagaimana kamu memuliakan orang lain nggak, kamu menyenangkan orang lain nggak, itu terumbu karang kamu gimana. Nah, jadi kamu bisa bohong sama saya, tapi kamu sama Allah nggak bisa bohong, karena kan ini melibatkan Allah, saya bilang. Melibatkan Allah dengan cara Iya, jadi melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap prinsipnya. Jadi kita mau merekayasa jawaban tapi itu tidak kita laksanakan juga kan ngerasa gimana gitu ya. Nah, itu dia. Eh, Di awal saya selalu menekankan ini jujur ya. Kamu mengerjakan ini dengan kejujuran kamu, dengan keikhlasan kamu, karena kamu minta izin ditemani sama Allah. Ya Allah temani aku akan menjalankan 5 prinsip hal yang eh, yang saya akan laksanakan apa yang saya inginkan gitu. Gitu, Mas. Iya, artinya nggak bisa main-main gitu ya. Orang ketika menjalankan prinsip-prinsip ini, kemudian konsekuensinya juga dilaksanakan, ini menjadi sebuah kesungguhan dan nggak main-main kan gitu. Ketika ini terlaksana dengan baik, 7 hari lewat, kemudian 30 hari lewat, omset tembus, jadi manusia baru ini kayaknya nih, kalau orang udah bisa menerapkan prinsip ini, betul ya Mbak Eli ya? Betul, kan Kang Dewa selalu bilang, atau teman-teman yang bilang Jumat berkah, itu kan sama aja kan, itu serius banget kita hal untuk yang tiap hari Jumat kan. Hmm. Nah, kalau ini kan namanya terumbu karang, ada yang dimakan rezeki kan dengan terumbu karang, mensedekahkan berapa persen, itu menurut aja. Kali sih enggak, pokoknya ya intinya ada berapa omset yang kita dapat, ada mau omset ke mau profit. Oke, menarik ini, menarik banget gitu. Karena Kalau kalau dijalankan konsisten Mas, komitmen dengan diri ya, sendiri, itu hmm, mau berapa itu apa ya istilahnya mau berapa yang kita mau omset kita dapetin, itu udah pasti Mas. Karena ada hal yang harus kita apa sih? Insya Allah itu closing itu yang ada kita kejar-kejar sama customer. wah ngeri banget dikejar-kejar karena apa ini? Karena barangnya nggak nyampe, bukan ya? Dikejar-kejar karena pengen dibeli gitu ya, produknya gitu. Ya sampai sampai ada salah satu murid saya dia bilang saya nggak mau jualan nambah, kenapa? Saya takut closing lah. Kok gitu? Kan rezeki. Ya gimana ya, suami saya cemburu katanya. Ya Allah, sama suami cemburu. Maksudnya suaminya cemburu karena closing. Iya, iya, iya. Melebihkan. Iya, iya. Ada juga begitu ya. Ini mendengar ada teman salah satu murid juga yang takut jualan karena itu suami cemburu karena istrinya pintar jualan gitu. Iya. Yang kayak begitu pasti ada dan gimana cara mengatasinya supaya supaya aktivitas jualannya masih tetap gitu. Aktivitas jualannya nggak terganggu atau malah memang itu hal yang lumrah gitu. Pertanyaannya, Iya, karena kan kalau dalam berumah tangga gitu kan, terus ada yang jualan, itu pasti ada yang ya begitu kayak tadi gitu kasusnya. Itu gimana cara nyelesainnya, Mbak Eli? dalam menyelesaikan salah satu adalah apapun yang kita lakukan, ya kalau suami punya rezeki lebih atau ini apa kurang,
Ya kalau kurang kan berarti suami nggak masalah ya. Berarti istri ngebantu suami. Istri bantu suami kalau suami masih kurang. Kalau suaminya lebih rezekinya dan kita punya hobi senang jualan atau apa, setidaknya minimal kita minta izin dulu sama suami. Izin. Oke, siap. Syukur-syukur sih bisa jadi couple planner ya. Couple planner. Ya, ada Itu teman saya itu iya, jadi suami istri duet gitu dalam menjalankan bisnis itu. Itu kan enak banget gitu kan. iya betul. Ada Oke pertanyaan lah. lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi tapi jam sudah menunjukkan jam 17 lewat 2 menit. Karena kita memang setting diskusi atau ngobrol-ngobrol ini hanya 1 jam, ya teman-teman yang tidak bisa dijawab pertanyaannya jangan kecewa. Inbox aja pembicaranya di di Facebook itu. Mbak saya mau nanya ini dong, kemarin nggak sempet nanya. Inbox aja. Kan narasumbernya Mbak Eli bukan saya. Boleh nanya ke Inbox. nomor telepon ini kan di bawah. Ini Ada. jadi gini Boleh Pak. ya, boleh bertanya. Iya gimana Mbak? Ini sesi closingnya gini ya. Apapun yang kita lakukan, kita libatkan dengan Allah, ya Mas. Satu, kita minta ditemani sama Allah. Ya Allah, temani aku mau bisnis ini ya Allah, berilah rezeki ini halal ya Allah. Satu, libatkan. Dua, kita ke prinsip satu, mengakui kalau kita memang punya salah yang kita sadari atau nggak disadari. Kita mengakui aja dulu, ngakui, oh kita punya dosa nih ya Allah. Gimana caranya? Ya gitu dengan memperbaiki. Di prinsip kedua adalah kita terima kekurangan kita, gitu. Misalnya ada musibah atau kekurangan atau apa ya, kita syukuri, kita katakan, wow keren, alhamdulillah Allah sayang sama saya, saya siap belajar dan saya menerima dengan ikhlas. Terus yang ketiga, setiap ada permasalahan kita libatkan dengan Allah dengan izin perantara Al-Qur'an, gitu. Disitulah di Al-Quran itu banyak jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Kita libatkan dengan Al-Quran, tapi izin dulu sama Allah. Nah, terus kita belajar disiplin kata dengan berkata positif. Kita jauhkan dari kata negatif. Terus yang kelima adalah terumbu karang. Kita memuliakan orang lain, menyenangkan orang lain. Kalau kita dengan cara apa? Ya dengan cara itu tadi, sedekah mau Jumat sekali seminggu sekali Jumat, atau kita mau sedekah setiap dari hasil omset itu ada yang masuk, ada hal yang harus dikeluarkan. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Eli atas bincang-bincangnya sore ini. Terima kasih ya udah mau hadir ya di sini ya di acara Ngabuburit jilid ke-7. Teman-teman Facebook, demikianlah ngobrol-ngobrol kita dalam rangka ngabuburit menjelang maghrib berbuka puasa waktu Indonesia Barat nih, sebentar lagi berbuka puasa. Kami berdua mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah perilaku yang tidak pantas dilihat dalam acara live ini. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dan aspirasi untuk berbuat lebih, berbuat semampunya, sekuatnya, pokoknya segalanya gitu ya. Tadi dengan berbagai macam pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Mbak Eli di tema kita, yaitu 5 prinsip magnet rezeki bisa tembus omset yang kita mau. Terima kasih Mbak Eli atas kehadirannya. Kapan-kapan kita undang lagi atau kapan-kapan kita ngobrol lagi di acara yang berbeda. Terima kasih juga teman-teman Facebook yang telah menyaksikan live streaming ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.